Proses konsultasi publiknya juga separuh hati. Saya sempat keberatan ketika ada undangan, ini teknis banget, undangannya hari Jumat masuk, ya Jumat sore masuk. Ya, Jumat sore. Sabtu, Minggu tentu saja semua orang di dunia ini libur. Konsultasi publiknya hari Senin. Dan di Bali. Itu kayak, ya lu yang bener aja. Kayaknya ini kalau misalkan kita punya undang-undang yang keren, dan dieksekusinya kayak model sekarang nih, nggak ada apa kata Pak Bos gitu. Kalau Pak Bos bilang turunkan emisi, turun semua sih emisinya. Menurut gua itu keuntungan. Cuman kan perkaranya Pak Bosnya juga punya kacamatanya lain. Benar. Misalnya ngelihat gajah di Waikambas mau bangun tol, kita mungkin nggak bisa. Bukan mungkin ya, kita nggak jelas nggak bisa nanya sama gajah, "Jah, lo gimana? Penting nggak Jah nih?" Gini, nggak mungkin gitu. Tapi kita bisa nanya sains. Halo Sobat Tempo, selamat datang di Kolom Hijau Tempo, program siniar yang membahas isu lingkungan dan masa depan bumi kita. Bersama saya, Yohanes Paskalis. Podcast ini merupakan hasil kerjasama Tempo dengan sejumlah organisasi sipil bidang lingkungan. Hari ini kita akan membicarakan topik yang hangat sekaligus krusial, yaitu rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim. Setelah masuk Prolegnas Prioritas 2025, banyak yang berharap RUU ini menjadi tonggak penting dalam upaya menghadapi krisis iklim. Nah, kenyataannya, muncul kritik bahwa rancangan aturan ini justru lemah secara visi. Alih-alih menjadi peta jalan besar, RUU ini lebih terlihat seperti dokumen administratif. Bersama saya sudah hadir Giorgio Budindarto, penulis Kolom Hijau Tempo sekaligus Deputi Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan. Mas Giorgio, makasih banyak udah menyempatkan waktu untuk hadir di gedung Tempo nih buat ngobrol-ngobrol. Siap. Siap, Mas. Sebelum kita masuk ke substansi nih, Mas. Saya mau tahu nih keresahan Mas Gio nih apa sih kok sampai akhirnya bisa nih mengirimkan artikel sedemikian rupa soal RUU perubahan iklim. Iya, keresahannya banyak ya, negeri ini lagi penuh dengan keresahan gitu ya. Cuman satu hal tentang keadilan iklim yang nggak muncul gitu, dan ini yang tadi Mas Han sudah bilang RUU pengelolaan perubahan iklim ya. Itu aja udah bikin saya resah gitu. Walaupun orang bilang itu kan cuma judul gitu ya. Tapi bagi saya judul sebuah peraturan perundang-undangan itu harus mampu mencerminkan apa yang mau dia atur gitu. Nah, kalau mau ngomong pengelolaan perubahan iklim, ini perubahan iklim gimana mau dikelola gitu. Artinya kayak kesannya kayak main-main gitu. Nah, kalau aku melihatnya, Indonesia harus bicaranya lebih dari sekedar pengelolaan, perlindungan, atau pencegahan. Udah telat kita. Kalau mau nyegah udah telat. Karena we're on it gitu. Sekarang nih kita ada dalam proses perubahan iklim. Kita semua ngerasain di bulan Juli, bulan Juni yang harusnya tidak hujan, hujannya nggak berhenti-berhenti. Artinya kita nggak pernah punya kemarau. Kalau kemarau nanti kemarau terus, nggak hujan-hujan gitu kan. Nah, artinya kita memang harus lebih kencang bicaranya, bukan hanya sekedar pengelolaan. Itu terlalu soft buat saya. Nah, itu yang bikin saya sama teman-teman di Madani sebetulnya yang juga gelisah. Ini sebetulnya nggak bisa kayak gini. Kita harus ngomong keadilan iklim. Itu kenapa saya nulisnya RUU keadilan iklim gitu. Jadi saya nggak terima kalau dibilangnya RUU pengelolaan. Dan yang kedua yang bikin saya resah banget adalah proses penyusunannya ini tidak bagus yang kita bayangkan gitu. Karena saya pernah diajarkan oleh almarhum Prof. Asep Wahlan Yusuf. Kita semua pasti kenal, beliau sangat hebat dalam urusan peraturan perundang-undangan. Beliau selalu punya kalimat yang di dalam kelasnya beliau selalu ngomong good process and good norm. Artinya ada good process yang akan mengikuti good norm gitu. Normanya akan bagus kalau prosesnya bagus. Nah, ini kita belum ngomong norma nih. Prosesnya sendiri sudah sangat mengkhawatirkan. Draftnya sampai detik ini, pasal demi pasal kita nggak tahu. Kita hanya lihat di PPT, PowerPoint. Lalu naskah akademisnya strukturnya kayak apa kita juga belum tahu. Artinya ini cuman omongan-omongan politis gitu ya. Wah, nanti akan begini, masyarakat akan dilindungi yang debla. Tapi saya sebagai orang hukum lihat kalau lu nggak tulis, ya gua nggak bisa pastikan itu memang oke. Nanti kita debatnya di tulisan deh gitu ya. Yang ketiga, proses konsultasi publiknya juga separuh hati. Saya kemarin cuman nggak sempat masukin ke Tempo, tapi saya sempat keberatan ketika ada undangan, ini teknis banget, undangannya hari Jumat masuk,
ya Jumat sore Ya, masuk. Jumat sore. Sabtu, Minggu tentu saja semua orang di dunia ini libur. Konsultasi publiknya hari Senin. Dan di Bali. Itu kayak ya lu yang bener aja gitu loh. Kalau gue anggota DPR yang gajinya naik terus tiap tahun sih oke deh, gue tinggal berangkat pesawat pribadi. Cuman ini kan enggak gitu. Nah ini yang menurut saya, lu serius gak? Dan ini yang harus kita libatkan bukan saya. Yang harus kita libatkan orang-orang rentan yang tinggal di pesisir pantai, orang-orang di Pantai Dadap, orang-orang di Demak yang udah tenggelam. Nah ini yang harus dilibatin mereka, dikasih undangan hari Jumat suruh berangkat ke Bali. Ya siapa yang mau bayarin? Nggak ada, lebih nggak sesuai. Jadi concern saya terhadap atau keresahan saya terhadap RUU keadilan iklim ini dan mohon maaf saya akan selalu pakai RUU keadilan iklim karena saya nggak akan terima dengan pengelolaan perubahan iklim gitu. Dan RUU keadilan iklim ini harus muncul sebagai RUU yang bersifat terobosan, bukan cuman sekedar RUU lain yang cuma sekedar jadi peraturan perundang-undangan. Berarti memang hanya dari judul aja kita udah banyak pertanyaan ya Mas ya sebenarnya soal isinya ini. Ini belum lagi ngomongin proses dan tadi yang Mas singgung soal partisipasi publik itu ya Mas ya. Nah, Mas di dalam artikel yang Mas kirim itu kan disebutkan juga ini lebih mirip seperti dokumen administratif daripada sebuah naskah yang ada visi misinya gitu. Itu gimana sih Mas maksudnya? Karena kita belum melihat dokumennya, saya baru ngelihat beberapa presentasi yang pernah dipresentasikan. Jadi saya hanya baru bisa mengasumsikan. Naskah akademisnya pun versi masyarakat sipil saya udah ngelihat. Tapi versi resmi masyarakat sipil siapa sih? Gitu kan kita cuma ngasih dokumen ya. Nah, tapi versi DPR itu belum. Dan saat ini memang belum masuk ke balik ternyata. Tadi saya tanya update-nya, dia sudah masuk ke, sekarang usulannya kan usulan DPD sama usulan fraksi. DPD sudah mengadakan beberapa kali konsultasi publik katanya, yang saya baru dapat kabarnya itu yang di Bali itu, dan itu yang sangat mengecewakan itu. Nah draftnya kita belum tahu gitu. Cuman dari presentasi itu terlihat sekali bahwa RUU ini sifatnya masih seperti RUU pada umumnya gitu. Artinya apa sih? Kalau RUU pada umumnya itu kan sifatnya mengatur gitu ya. Kementerian A ngomong begini, Kementerian B ngomong begini, masih dipecah dalam sektor gitu. Nah, kalau kita ngomongnya masih kayak gitu, dalam konteks keadilan iklim, sudah hampir bisa saya pastikan, moga-mogahan saya salah gitu ya, tapi dari pengalaman melihat polanya Indonesia, ini pasti akan gagal. Kenapa? Karena kita mendekati perubahan iklim dari pendekatan sektoral, gitu. Contoh yang paling sulit adalah kalau pendekatan sektoral dipakai di keadilan iklim, kita ngomong, let's say, penurunan emisi dari sektor transportasi. Oke, berarti Kementerian ESDM harus menggalakkan electric vehicle. Dah tuh Kementerian ESDM electric vehicle selesai. Dan penerbangan harus pakai SAF, Sustainable Aviation Fuel, harus pakai jelantah dan segala macam. Bioaftur supaya menurun emisinya. Oke, sip. Mereka udah jalanin tuh pakai itu. Tapi di sisi hulunya kebun sawit makin gede. Kebun macam-macam makin gede untuk memenuhi SAF-nya tadi. Habis itu untuk nikel di hulunya orang-orang pada kelaparan, orang-orang pada nggak bisa masuk karena ada tambang nikel makin banyak. Misalnya itu ya, itu hanya contoh aja beberapa. Dimana kalau kita ngomongin sektoral transportasi, tapi lahannya nggak dipikirin, selesai. Kita timpang terus. Nah, itu yang saya lihat dari pendekatan yang dipakai selama ini. Jadi kalau kita masih kayak gini dengan tata kelola biasa, administrasi biasa, kita pasti akan gagal deh gitu. Jadi mendingan kita ingetin dari sekarang Pak Prabowo dan jajarannya dan juga parlemen, lebih baik kita mikirnya udah langsung holistik gitu. Gitu sih kalau kenapa kekhawatiran saya tadi bilang ini semacam administratif biasa gitu. Sebenarnya bukan kejadian baru bahwa ada suatu rancangan undang-undang yang minim partisipasi publik itu udah sering terjadi lah Mas ya kalau itu hampir selalu kan. Gitu. Tapi berarti kalau misalnya untuk sektor pengelolaan atau mungkin apa tadi Mas keadilan iklim ini kan, risikonya apa Mas kalau ini tetap tembus gitu Mas meskipun kita belum tahu wujudnya seperti apa nih? Resikonya ini akan jadi business as usual dan iklim hanya jadi komodifikasi dagangan baru gitu. Karena kita tahu sekarang iklim ini sudah juga menjadi currency yang diperjualbelikan gitu ya. Karbon, bisnis karbon. Kemudian carbon capture storage yang kemarin masuk ke perdebatan di debat presiden tuh ya.
Walaupun kalau saya todong sekarang, apa lu ngerti nggak? Nggak ada yang ngerti itu. Mau lo ngomong siapa juga nggak ada yang ngerti itu. Jadi cuman asal jeplak aja gitu ya. Kayaknya bagus karena ada duitnya, ada cuan. Semua buntutnya ke cuan. Nah, kalau nggak ada partisipasi publik, akhirnya keadilan iklim atau perubahan iklim ini cuman sektor kayak model sampah yang kemudian ayo kita cuanin, tapi gagal menyentuh nilai fundamentalnya gitu, gagal menyentuh root causes-nya. Nah itu penyebabnya, karena kalau dari kacamata top down, pemerintah melihat problem perubahan iklim ini, Mas Hans jangan buang sampah sembarangan, Mas Hans pakai transportasi publik, salah? Enggak, itu benar, tapi nggak utuh. Bukan cuman itu gitu ya. Jadi artinya Mas Hans harus stop pakai kendaraan pribadi, ganti pakai sepeda, dan ada dannya tuh. Masyarakat adat harus dapat perlindungan, asuransi pertanian, asuransi perikanan. Kalau yang ngelaut nggak bisa ngelaut, dia harus dapat kompensasi misalnya. Kalau yang udah kelelep, dan udah ada loh di Indonesia yang kelelep, artinya belum hilang pulaunya, tapi dia kehidupannya terganggu. Ya bisa bayangin kan, sebulan rumah lu kependem air segini, lu gimana mau tinggal gitu kan. Nah, banjir rob dan segala macem itu harus dapat kompensasi. Atau refugees, lu mesti pindah deh gitu, sementara penempatan huntap dan yang lain. Ini iklim, gempa aja masih banyak kan yang huntapnya nggak selesai kan. Jadi maksud aku, kalau misalnya yang diomongin cuman di permukaan, yang buang sampah, transportasi publik, dan emisi industri dikurangin, bla bla bla, gue nggak bilang itu salah, itu perlu. Tapi nggak lengkap. Ya kampanyenya kurang lengkap. Nggak lengkap, artinya hulu hilir ya. Hulu hilir, artinya keadilan iklim itu bukan cuma soal yang gede-gede. Yang kecil-kecil warga di pesisir itu juga penting gitu loh. Itu konsekuensinya kalau misalkan partisipasi publiknya. Artinya RUU ini dibentuk tanpa ngedenger orang-orang yang memang nggak pernah kedengeran gitu. Dan mereka kalau ditanya, emang mereka kalau ikutan konsultasi publik ngerti jo gitu. Ya kalau lu bahasain dengan bahasa yang enak, ya ngerti gitu. Pak, ini Rob. Oh iya Pak, pasti tahu dia Rob. Cuman lu jangan ngomong, tahu nggak Pak, Rob ini karena Emi aja, nggak usah jelasin kayak gitu. Cuma maksudnya artinya kan ada komunikasi publik terkait perubahan iklim ini yang juga harus menyertai konsultasi publiknya gitu. Itu yang aku pikir penting. Tapi dengan substansi yang masih belum jelas ini kan kita sekarang ini jadi memikirkan apa yang seharusnya ada di situ, Mas Nani. Mas sempat menyinggung soal keadilan ekologis di dalam yang seharusnya ada dalam undang-undang keadilan iklim ini. Nah, sudah adakah atau kalau misalnya belum ada harusnya gimana dimasukkan ke dalam RUU itu? Kalau ngelihat dari sekarang aku belum bisa bilang ada atau enggak ya, karena ya tadi draftnya belum muncul gitu ya. Tapi dalam konteks ngebaca pola peraturan perundang-undangan yang selama ini dihasilkan oleh parlemen, aku masih ngelihat keadaan ekologis itu belum nempel di pembuat kebijakan lah, atau pembuat peraturan lah, bukan kebijakan. Artinya mereka belum begitu paham dan menghayati gitu sebenarnya keadilan ekologis itu apa sih gitu. Oh berarti pohon harus ditanam, bukan cuma itu gitu ya. Artinya keadilan ekologis itu harus melihat ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat yang tinggal di sekitar tambang dan mereka nggak punya kemampuan untuk bisa merestorasi lahan mereka yang sudah rusak akibat tambang, dan tambangnya harus punya beban tanggung jawab, tanggung gugat untuk bisa merestorasi itu. Kalau tidak maka ada konsekuensi bla bla bla. Kurang lebih logika gampangnya itu begitu. Artinya kita melihat pola relasi kuasanya gitu, bukan cuma sekedar oh tambang udah dibuka, oke berarti reklamasi dong, restorasi dong, selesai, ini penghijauan kembali, selesai. Enggak gitu. Nah, di peraturan Indonesia sejauh ini yang saya lihat, mulai dari Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Konservasi Ekosistem Hayati, belum pernah membebankan hutang ekologis gitu tadi. Artinya belum membebankan bagaimana perusakan-perusakan yang sudah pernah dilakukan itu menjadi beban si pemegang konsesi gitu. Kenapa saya harus bilang langsung ke pemegang konsesi? Karena ketimpangan ekologis ini ya hasilnya konsesi gitu. Ya, Mas Han sama saya nih hutang ekologisnya hutang ekologis publik lah. Kita boros naik motor jalan-jalan pakai fosil, itu hutang ekologis kita, dan itu banyak gitu ya. Cuman 1.000 orang yang kayak kita gini dikumpulin jadi satu perusahaan kecil aja, pasti gedenya sama tuh gitu. Jadi maksudnya gedenya sama kalau perusahaan kecil. Perusahaan gede lebih gede mereka gitu. Artinya tetap
mereka harus punya beban yang seimbang gitu. Seimbang itu yang di prinsip common but differentiated dalam konteks negara. Kalau aku konteks antar negara. Kalau sekarang kita ngomong keadilan iklim ya konteksnya konteks Indonesia dulu deh gitu. Berani nggak pemerintah nodong satu perusahaan, itu bukan nodong tapi menagih satu perusahaan. Lu kan udah buka tambang, lu melakukan reklamasi itu kewajiban lu. Oke, 1, 2, lu bisa nggak memperbaiki apa yang sudah rusak di sini itu dengan lebih dalam lagi gitu. Artinya bukan cuma sekedar reklamasinya selesai di situ, tapi semua infrastruktur sosial, ekonomi, masyarakatnya menjadi terbantu. Tapi kita udah punya CSR biasanya gitu kan ya. Kalau mau ngomong double advocacy sebenarnya, tapi kita udah punya CSR. Beyond that. Karena CSR itu kan kayak externalities ya. Nah ini harus menjadi bagian dari penghitungan supaya hutang ekologis tadi atau keadilan ekologis tadi itu terbangun gitu. Nah selama ini kalau ngelihat di polanya belum pernah kelihatan, saya belum pernah melihat. Mungkin kalau ada yang bisa nunjukin, ada Jo, ini keadilan ekologis saya kita diskusi deh gitu ya. Tapi kalau sekarang belum, dan kalau ngelihat kira-kira ada apa enggak nanti, sejauh ini belum kelihatan. Moga-mogahan ada yang mendengar, ada yang membaca tulisan kemarin di Tempo itu, dan ya juga nih keadilan ekologis penting nih gitu. Dan mau tahu lebih banyak ya kita diskusiin gitu. Berarti konsep untuk menagih hutang ekologis ini belum ada di regulasi-regulasi sebelumnya, Mas? Sejauh ini belum. Lingkungan hidup gitu belum. Ya, kalau ngomong karena kan ngomongin hutang ekologis nih ngomongin sesuatu yang intangible ya nggak sih, artinya kan susah ngitung kan. Iya, gue dari tahun segini tapi kerusakannya gue baru mulai dari tahun segini gitu ya. Ini memang hal yang intangible kayak hutang ekologis Amerika atau negara-negara maju lah, jangan Amerika doang ya, karena banyak kan negara maju, Amerika, Jepang, Cina dan segala macam itu ke Indonesia gitu misalnya, ecological debt gitu ya. Ecological debt-nya tuh seberapa banyak tuh kan lu mau ngitung ekonom kayak apa tuh kan, kerugian material, imaterial semuanya masuk ekologi soalnya kan. Ada orang yang kena Minamata, ada apa segala macam. Dan itu susah gitu. Nah, tapi peraturan harus berani untuk memasukkan itu menurut saya. Artinya peraturan harus berani menginsert pasal tentang perwujudan keadilan ekologis dalam konteks keadilan iklim. Kecuali memang nanti ujungnya mau cuma dikelola aja ya, perubahan iklimnya. Dan kalau dikelola aja, ya akhirnya nanti ya udah deh Mas Hans boleh ngemisi asal bayar lebih ya. Kan gitu. Dan dunia ini kan nggak bisa, lu mau bayar ke siapa gitu. Maksudnya lu nggak bisa juga bayar ke hutan, kita bayar ke hutan, serap lebih banyak ya gitu kan, nggak bisa. Artinya memang harus ada ethics and morality di dalam aspek peraturan yang akan kita susun ini gitu loh Mas. Tapi memang tentunya setiap kali ada revisi undang-undang maupun ketika ada RUU baru tentu ada dorongan-dorongan dari teman-teman terutama organisasi masyarakat sipil ya soal ya tadi konsep ekologi segala macam. Karena kan memang tentu dari Madani juga sering menyuarakan juga ya soal ini ya Mas, harus masuk ke dalam suatu aturan yang membahas konservasi. Dan kita kan ada sekarang ada koalisinya namanya ARUKI. ARUKI itu saya juga lupa nama ini, cuman RUU Keadilan Iklim, bukan asosiasi, aliansi rakyat untuk RUU Keadilan Iklim gitu ya. Ada Walhi, ada lembaga-lembaga gede lah gitu ya. Madani cuman hure-hure gitu ya, cuman bagian di belakangnya aja. Tapi nanti ini minggu depan tanggal 27-28 ARUKI mau bikin Climate Justice Summit namanya. Kita ngundang masyarakat rentan di berbagai daerah di Indonesia untuk memberikan testimoni, memberikan dorongan juga ke parlemen supaya keadilan iklim itu clear gitu. Dan yang paling penting yang seperti yang kemarin saya ditulis di Tempo, bahwa kita ini kalau ngomong RUU itu ngomongnya kan cuma peraturan ya. Tapi yang kalau kita diskusi sama teman-teman, kita harus ngomong itu framework gitu. Nggak bisa cuma ngomong pasal demi pasalnya, karena nanti akan jadi kosong. Sehingga kalau ngomong framework law gitu ya, ini persandingannya kan misalkan apa bedanya framework law, undang-undang pokok, omnibus dan yang lain-lain. Kalau framework itu tidak memaksakan bahwa dia harus mengatur semua hal. Kalau omnibus itu kan kesehatan, perburuan, apa semua masuk sapu jagat. Tapi kalau framework, dia tidak sapu jagat, dia ngomong tentang kalau lu ngelihat di sekarang ada kondisi perubahan iklim, ada bencana, berarti lu harus bersikap begini gitu. Jadi lebih kepada rambu-rambu utama
gitu. Artinya rumah kita udah kotor nih, Mas Hans. Oke, jangan buang sampah sembarangan lagi ya. Oke. Lalu caranya terus buangnya di mana itu jangan di aturan tadi gitu. Nanti aturannya akan lebih ke bawah lagi ya, PP-nya mungkin. Cuman supaya apa? Supaya dia tidak jadi sektor baru gitu. Dia nggak jadi ini kan undang-undang kementerian kami. Pasti Mas Hans sering banget dengar tuh karena undang-undang kami kayaknya ada negara dalam negara gitu loh. Artinya kementerian. Bukan kita ya. Iya, bukan kita. Malah kami terpisah ya Mas. Kami ini kerjaan kami. Kalau yang lain bukan kerjaan kami gitu. Nah, artinya kan ini sebenarnya gimana sih gitu. Nah, kalau iklim diperlakukan seperti itu, selesai. Karena iklim pasti akan mencakup semua. Nanti pasti akan kebingungan kayak sekarang. Misalnya saya ngomong sama Kementerian Pertanian, Pak di sawit ini harus dibatasi Pak gini gitu ya. Lalu wah kami nggak tahu juga karena ini demand minyaknya besar. Oke, kita ngomong ya termasuk untuk biofuel, biodiesel dan segala macam. Kita ngomong sama SDM, wah kami nggak ngerti, kami cuma taunya ya pokoknya suplai minyak lancar. Nah kan lu selesai ngomong gitu, ini gue baru ngomong sama dua nih ya, belum ngomong sama Bappenas, lu merencanain deh, wah kita nggak tahu, yang penting pesawat bisa terbang lo. Ya kalau semua pokoknya demi tupoksinya mereka ya selesai. Nah perubahan iklim harus diselesaikan dengan sebuah mekanisme yang kita punya strategi bersama yang jelas gitu. Itu contohnya kalau yang saya coba baca di Irlandia itu menarik sekali. Dia ngomong every minister under the government shall gitu. Jadi setiap minister di bawah kepemerintahan ini harus begini. Minister yang bertugas untuk ini tugasnya A. Minister yang tugasnya ini B. Jadi semuanya bicara dalam kerangka keseluruhan satu negara gitu ya. Ada yang minister under this government shall, ada yang spesifik ke minister ini, tapi semuanya dilihat dari satu kesatuan di satu undang-undang yang sama. Nah itu framework law gitu. Artinya dia nggak karena kan minister itu dan dia ministernya itu bukan kementerian ya. Artinya kalau di bahasa undang-undang kita menteri yang bertugas untuk gitu. Biasanya kalau di undang-undang ya. Nah, jadi dia nggak ngomong kementerian A gitu, nggak ngomong gitu. Nah, itunya udah bisa gitu ya di Indonesia. Dan yang paling penting lagi yang harus diurusin adalah RUU ini atau nantinya harus jadi undang-undang keadilan iklim harus mampu lintas rezim. Ini yang penting gitu karena kebiasaan Indonesia 5 tahun selesai, presidennya ganti, semuanya tuh berubah tuh. Berubah atau berhenti atau bahkan bubar, ganti yang baru. Atau ganti yang baru atau apa gitu. Ini harus lintas rezim. Nah, aku sih membayangkan, wah ini kan imajinasi, harus berani imajinasi. Imajinasi yang nggak boleh gitu kan. Jadi harus tinggi. Harus tinggi gitu kan. Ini ngomong tadi Mas sudah nyinggung soal Irlandia nih Mas. Ini kan si CFL ini Climate Framework Law. Ini kan diadopsi sama mungkin 50-an negara ya Mas. Ini kita punya best practice nggak Mas yang bagus di mana aja tuh Mas yang ya paling nggak mendekati lah bisa diterapkan sama Indonesia gitu. Yang dekat lah sama Indonesia ya. Yang dekat sama Indonesia paling dekat Filipina. Oke, Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Walaupun Filipina tuh mulai dari RUU masyarakat adat udah jauh lebih lama dia udah punya RUU keadilan iklim. Bukan keadilan iklim, Climate Change Act namanya. Itu mereka punya gitu ya. Vietnam juga ada cuman tidak spesifik gitu. Yang lebih banyak tuh di negara Latin Amerika lumayan banyak. Ada Peru, Venezuela. Masih negara berkembang semua ya yang negara kasihan lah pokoknya itu negara berjuang gitu ya. Tapi kalau dekat sama kita menurut aku yang paling kelihatan itu Filipina. Itu bisa dicari kalau kita googling gitu ya, Climate Framework Law, nanti akan keluar satu website yang memang direktori untuk Climate Framework Law semua dan kita bisa ngelihat di sana. Nah, dan menariknya kalau ngomong Filipina itu dia pernah mirip kayak kita. Dulu kita punya DNPI, Dewan Nasional Perubahan Iklim di bawahnya Presiden SBY. Dan dia membawahi sekitar 16 kementerian dan lembaga, tapi nggak pernah rapat gitu kan. Nah Filipina juga ada tuh, terus digantikan ketika dia punya Climate Change Act ini, dijadikan komisioner yang dibawa presiden langsung, macam KSP gitulah, macam KSP, dan ini basisnya ilmu pengetahuan. Jadi menurut aku itu bisa.
ya Filipina aja bisa gitu kan. Itu si DMPI tadi jangan-jangan ganti karena ganti presiden lagi. Iya dong, pasti ya. Langsung kebukti ya. Iya, itu pasti ganti. Oh. Gitu. Jadi maksudnya kalau mau ngelihat dari 50 negara tadi banyak banget. Cuman mentorku pernah bilang gitu ya, almarhum Indro Sugianto gitu ya, dia pakar hukum luar biasa gitu, dan dia ngajarin ke aku, Jor, kalau lu bikin persandingan, lu harus sadar bahwa ini nggak bisa apple to apple gitu. Kamu nggak bisa bikin ini bahwa kalau ketika di Irlandia ada, maka di Indonesia harus ada. Yang dilihat adalah logika hukumnya. Artinya logika hukum apa yang mampu atau bisa untuk diterapkan di Indonesia. Jangan ambil semuanya. Nah, ketika saya membaca Irlandia, saya melihat bahwa ada peluang-peluang yang bisa dilekatkan di Indonesia. Asal Indonesianya memang merasa ini penting gitu. Karena ada latar belakang Indonesia. Kita kan masih menganut sosialisme Indonesia sebetulnya. Karena UU PA kan nggak dirubah, nggak dicabut. Undang-Undang Dasar 45 juga masih bicara soal sosialisme Indonesia. Artinya kita bicara untuk kemakmuran rakyat, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setidaknya dari sisi ideologi loh ya. Dari ideologinya seperti itu. Nah, Irlandia sudah bicara sama, mirip gitu suaranya. So sebetulnya kalau dari sisi teori kita bisa. Dari sisi teori kita ngomong Irlandia tuh bagusnya ketika dia ngomong this act gitu, nggak persisnya kayak gitu ya, cuman paling nggak undang-undang ini dibangun atau dibuat, disusun untuk mencapai keadilan iklim gitu, climate justice gitu. Nah, di Indonesia kan bisa lebih keren, mewujudkan keadilan iklim demi kesejahteraan rakyat ya, misalnya kayak gitu ya. Cuman maksud gue kayak ada persandingan yang bisa diterapkan di sini, dan menurut aku itu juga nggak ngejamin. Aku orang hukum yang cukup pragmatis, artinya ketika bilang harus ada undang-undang, ya sih ada undang-undang, cuman itu nggak akan nyelesain semuanya. Minimal ada jaminan hukum. Contohnya di Irlandia, mereka bagus banget sih. Di teks tuh menurut saya tuh, kalau saya coba tanya ke teman-teman yang lain juga, keren sih Irlandia nih. Kalau gue bisa punya Irlandia, oke nih gini. Cuman kalau kita ngeliat evaluasinya, ternyata Irlandia juga nggak mulus-mulus amat gitu. Ngejalaninnya, misalnya ditargetkan penurunannya 11,5% di tahun 2025 kalau nggak salah. Tapi kemudian penurunannya cuma bisa 5% gitu. Jadi tetap masih jauh di antara target penurunan emisi. Cuman maksud gue paling nggak dia ada sisi kerennya lah. Dan jauh lebih progresif dari Indonesia. Gitu. Kan berarti secara teori kita sebenarnya bisa, Mas. Tapi obstacle kita yang terbesar apa berarti, Mas? Nah, ini. Dibandingkan sama puluhan negara ini, Mas. Ini tadi gue habis debat sama ChatGPT. Waduh, debatnya sama ChatGPT jadi karena waktu itu lagi sendirian di rumah. Cuman gue penasaran sebenarnya cara pandang gue ini masuk akal apa enggak gitu ya. Karena gue pingin melihat bahwa kayaknya pertanyaan ini tadi, apa sih obstacle yang paling besar gitu ya. Dalam konteks teori itu kan ranah politik hukum gitu. Artinya politik untuk membentuk sebuah norma gitu ya. Tentu ada tawar-menawar di sana, karena ada politiknya ya, Mas. Ada politiknya, iya, tapi politik hukum dulu gitu ya, untuk membentuk hukum. Ada, cuman diskusinya tuh lebih diskusi filosofis, naskah akademis. That's why kita ngomong naskah akademis. Naskah akademis itu kan bicara pada tataran teoritis, pada tataran ilmiah, dan perdebatannya filosofis gitu. Nah, tapi ketika misalkan dia sudah tertuang dalam sebuah normanya misalnya bagus, undang-undangnya bagus gitu. Ketika turun dia ke peraturan yang lebih teknis, nuansa yang lebih kentalnya bukan lagi politik hukumnya, tapi politik praktisnya gitu. Karena kalau saya berargumen bahwa misalnya ngomongin PP, itu bobot yang paling besar terlibat itu eksekutif gitu. Nah, eksekutif tuh ya pasti akan ada banyak posisi tawar-menawar, ada banyak posisi partai A, partai B, kepentingan AO gitu ya. Jadi udah bukan lagi ngomong landasan filosofis gitu. Tapi dalam tataran undang-undang, di Balek, itu kan masih RDPU, masih bicaranya walaupun ada pragmatisnya, tapi dia masih memungkinkan untuk bicara yang sifatnya nilai filosofis gitu. Nah, dari konteks ini, itu kenapa yang seringkali peraturannya ada, jadi, tapi kemudian di pelaksanaannya kacau gitu. Artinya memble atau nggak berjalan. Dan itu juga yang terjadi di Irlandia.
Artinya peraturannya bagus, tapi begitu ngomong aspek politik praktis, ya biasa sandera-sanderaan deh, sanderaan parlemen dengan eksekutif, eksekutifnya mau punya program penurunan emisi nggak digolkan sama si parlemen. Sebenarnya masalah general ya, Mas. Saya mengira Indonesia agak sedikit unik, jangan-jangan soalnya. Karena kita kan nggak punya oposisi sejauh ini, gitu kan. Kita nggak ada oposisi, kita semuanya yes, gitu. Whatever the boss said, ya udah kita yes, gitu. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi bagus sebenarnya kalau kita punya undang-undang kayak Irlandia, gitu. Maksud gua sandera politiknya menjadi lebih kecil. Tapi kan perkaranya satu, kita kecil, bukan kecil, gue gak mau ngomong itulah. Kita belum punya undang-undang kayak Irlandia. Kita masih menuju ke sana. Gejala-gejalanya masih kurang progresif gitu. Tapi kalau ngomong satu suara, negara ini satu suara gitu. Kayaknya ini kalau misalkan kita punya undang-undang yang keren, dan dieksekusinya kayak model sekarang nih, nggak ada apa kata Pak Bos gitu. Kalau Pak Bos bilang turunkan emisi, turun semua sih emisinya. Menurut gua itu keuntungan. Cuman kan perkaranya Pak Bosnya juga punya kacamatanya lain. Benar. Bukan turunkan emisi, buka hutan. Ini ya, malah jadi keliru kemana-mana. Sayangnya visinya mungkin yang kurang cocok sama topik ini gitu ya. Itu dia. Cuma menariknya adiknya Pak Bos kan jadi ini ya, jadi special envoy ya. Special envoy on climate change gitu. Lalu bukan rentetan sih, beberapa keluarganya juga menjadi pemain carbon trade gitu ya. Dan ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya Pak Bos ini punya kepentingan besar di urusan-urusan climate change. Cuman sayangnya ini kayaknya lagi tarik-menarik antara kepentingan mana yang lebih dimenangkan. Kepentingan gua buka Papua yang udah gua janjiin investor, terus tebu udah gua taruh di sana segala macam, or gue tetap memperjuangkan climate change nih gitu. Karena ini yang aku lihat sebenarnya dia naruh orang-orang yang bukan orang sembarangan gitu. Maksudnya adiknya lah ditaruh di situ, keluarganya yang banyak itu ditaruh di situ. Dan wah, dia ketika ngomong climate change sih sebenarnya ini nih. Dan yang menariknya, waktu sebelum 100 harinya, waktu FCPI pernah bikin acara ngundang tim sesnya. Waktu itu tim transisi ya, tim sesnya. Dan pendapat tim sesnya itu, agenda kami di pemerintahan sekarang itu adalah carbon trading dan digital sustainability. Nah itu saya nggak ngerti tuh. Yang kedua itu saya nggak ngerti tuh, digital sustainability itu apaan, nggak ngerti. Mereka juga kalau ditanya pasti nggak ngerti juga sih. Cuman paling nggak carbon trading. Artinya perhatian terhadap carbon trading gede, dan itu memang kalau pemantauan Madani memang benar. Artinya pemain carbon trading di Indonesia semuanya, hampir semuanya itu terafiliasi oleh elit. Gitu. Jadi maksud gue sebenarnya dia tahu sih, cuman emang momentum yang dia mau mainkan beda sama kita gitu. Kalau masyarakat sipil kan main gini, keadilan dong, ini gitu ya. Kalau dia cuan dong, cuan gitulah. Jadi ya beda sudut pandang juga. Beda. Pasarnya sama, sama. Tujuannya mungkin tujuan yang lain. Yang beda. Ini berarti memang kalau kan Mas juga sempat menyinggung soal integritas sains tuh Mas, yang harusnya ada juga dalam penyusunan RUU ini. Sementara ya mungkin hal itu yang masih dikompromikan ke politik sekarang nih. Itu gimana Mas? Seberapa penting ada integritas sains di dalam ini menarik sih. Regulasi. Itu penting banget karena kalau dalam konteks hukum lingkungan, science is God gitu. Artinya dia adalah dewanya. Bahkan seorang hakim pun ketika memutuskan kasus-kasus hukum lingkungan, dia sangat banyak tergantung pada keterangan ahli. Itu kenapa misalnya kayak Prof. Bambang Hero tuh selalu dilihat pendapatnya gitu ya. Karena memang itu yang menentukan ini sebenarnya merusak apa enggak, ambang batasnya kelewat apa enggak, dan segala macam. Hakim kan nggak sekolah itu, pengacara kan nggak sekolah itu, jaksa nggak, ya ahli gitu. Artinya scientific based itu sangat-sangat berpengaruh dalam konteks perubahan iklim. Dan ahli ini nggak harus selalu profesor. Kalau mengutip Mas Ahmad Santosa, ahli itu juga bisa dalam konteks masyarakat lokal.
Artinya masyarakat lokal kenapa mereka bisa ahli? Ya karena mereka tinggal di situ setiap hari. Udah jadi pasti ahlinya Ciliwung ya masyarakat di seputar Ciliwung gitu. Nggak bisa dipungkiri keracunan mereka jadi indikatornya, bersih juga mereka jadi indikatornya. Nah, dalam konteks iklim nggak berbeda, sama gitu. Artinya ahli itu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan. Kalau ahli nggak dilibatkan, akhirnya perubahan iklim ini hanya jadi pertarungan antar angka aja gitu. Artinya gue mau nurunin ambang batas gue, oh ya udah turunin aja gitu 2,5%. Ya jangan deh naikin lagi dikit kayak gitu. Sama kayak perhitungan Indonesia di awal, walaupun ini bagus ya, cuman kan pertanyaan ya. Indonesia dulu pertama kali 2010 kita punya komitmen kita kan yang pertama kali di Asia Tenggara ya. Kita ngomong gue bakal nurunin 26% emisi, 41 dengan bantuan internasional. Pertanyaannya, itu 26 dari mana? Gue nggak tahu deh gue. Itu dulu udah tergolong ambisius mas waktu itu ambisius banget. Jadi maksud gue itu bagus lah ya 26%. Cuman kan kita sebagai masyarakat sipil perlu tahu ini 26 dari mana, lu jangan ngarang lagi gitu kan. Nah ini yang walaupun bagus tapi tetap aja nih kita nggak punya scientific base. Akhirnya mulai nih sekarang yang 31 naik terus, ini ada lah scientific base-nya. Walaupun apakah metodologinya terbuka, saya juga belum pernah lihat tuh ada uji terbukanya. Kalau doktoral aja ada uji terbukanya, ini gue nggak tahu nih. Nah, menurut aku itu penting, harus dibiasakan. Artinya dibiasakan ketika kita memang punya fakta saintifik yang mengatakan bahwa Indonesia harus begini, itu harus didukung, dan bukan cuma sekedar didukung. Kita harus percaya pada saintifik gitu. Jangan kayak model tuh amit-amit jabang bayi ya. Maksudnya jangan kayak Trump gitulah. Contoh nyatanya gitu ya. Climate denial. Enggak, climate change mah itu ini kutukan Tuhan. Selesai udah gitu tuh kalau kayak gitu. Karena scientific base ngomongnya enggak. Kita sekarang udah masuk ke era yang kita sebut dengan anthropocene. Artinya setiap tindakan kita sekecil apapun itu akan berpengaruh besar pada lingkungan gitu ya. Nah, ini besar banget pengaruhnya, dan itu memang kita secara saintifik kita udah di titik itu. Lalu kita punya planetary boundaries. Itu udah jelas gak boleh kelewat, dan beberapa sudah ada yang terlewat, biodiversity loss dan segala macam. Untuk skala Indonesia aja, Madani baru melakukan riset bersama Sawit Watch, bersama Lokahita, Satya Bumi, dan teman-teman yang lain. Kita bikin cap sawit namanya. Kita mau ngelihat di Indonesia nih masih bisa sih ngembangin sawit. Ternyata enggak. Kita udah ambangnya udah lewat ya? Udah lewat gitu ambangnya. Nah, cuman apakah orang mau denger, pemerintah mau denger? Kita udah kirim surat sih, kita udah ngasih penelitiannya. Swasta mau. Kalau swasta, pengusaha-pengusaha besar sawit mau dengar. Karena ini urusan ekonomi buat mereka kan. Gue makin besar, kalau ini makin rusak, gue nanam sawit juga banjir. Udah deh, gue gak mau expand. Yang gede-gede ya. Kan yang masih bermain sekarang untuk membuka itu kan yang cacing jadi ular lah gitu istilahnya. Kalau itu kan cacing jadi ular itu yang main gitu kan. Nah ini yang kita perlu melihat pada scientific base itu menjadi penting banget gitu. Nah kalau enggak ini hanya jadi mainan politik, dan kita lihat deh nanti di COP30 apakah sains menang atau enggak. Karena kalau enggak, kita semua selesai sih mas. Maksud aku ini orang kan masih mikir ini kan urusan lingkungan, mendingan gua ngurusin Tom Lembong habis dibebasin deh gitu, atau mendingan ngurusin yang real-real nih anggota DPR atau bupati-pati atau misalkan apa. Itu semua akan tidak ada ketika kita tidak ngurusin ini gitu, ngurusin keadilan iklim. Tadi semua yang kita anggap penting will not be there, selesai gitu. Jadi buat aku ini urgensi pentingnya siapapun yang bicara soal keadilan iklim itu perlu lebih serius untuk bicara keadilan iklim, dan perlu lebih niat lagi aja gitu. Kita bicara soal agenda yang udah tinggal 3 bulan lagi kali ya mas. COP30 ya mas. Sementara belum kelihatan nih kelihatannya pemerintah kita ini mau ke arah mana nih kalau soal ini. Mas ini ada satu topik yang menarik juga nih mas. Kan ngomongin keadilan iklim kan pasti ya ngomongin masyarakat adat juga nih mas. Nah, masyarakat adat. Nah sebenarnya sebelum kita bahas soal RUU keadilan iklim, udah ada tuh RUU masyarakat adat yang barangkali mungkin saudaraan kali substansi gitu. Nah itu sebenarnya seberapa penting nggak masyarakat adat di dalam substansi keadilan iklim ini mas? Utama sih, menurut saya itu utama. Masyarakat adat
Jadi kan bukan cuma masyarakat adat ya, tapi masyarakat IPLC gitu bahasanya. Yang sekarang tuh bahasa keren Indigenous gitu lah. People's Local Communities. Yes, itu. lebih keren ya. Lebih keren lah gitu ya. Padahal masyarakat adat, masyarakat lokal gitu ya, kurang lebih. Itu yang utama. Dan kita mengelompokkannya lebih inklusif lagi, masyarakat rentan. Mereka ini kan rentan sekali untuk terkena dampak perubahan iklim ketika iklim tidak menentu, panas makin panas, hujan makin hujan, mereka yang paling kena gitu. Nah, masyarakat rentan ini bicaranya juga mencakup masyarakat difabel, masyarakat disabilitas. Karena kemarin sih pas kita bikin kumpul-kumpul ya sama teman-teman, termasuk teman-teman difabel, lucu juga gitu. Artinya lucu dalam arti bukannya menghina, cuman gimana Mas kalau misalkan kita yang tunarungu terus nggak dikasih peringatan khusus, lu mau putar sirine segede apa juga kita nggak denger gitu. Iya juga ya, maksudnya persepsinya tuh jadi iya ini penting nih gitu. Nah dan kita selalu mengajak mereka ikut dan menyuarakan keadilan iklim ini termasuk inklusivitas itu. Nah ya masyarakat adat sudah pasti. Nah perkaranya bisa kebayang masyarakat adat tuh masuk prolegnas sama perubahan iklim juga masuk prolegnas. Cuma masyarakat adat ini diomongin sudah bertahun-tahun dan sampai dengan detik ini belum kelihatan. Prolegnas prioritas lah. Prioritas tahun sekian lah pokoknya. Cuman ini nggak kelihatan mau majunya tuh kapan gitu kan. Nah, aku sih mikir kalau misalkan masyarakat adat dilindungi, lalu mereka tidak terlindungi dari keadilan iklim dan mereka masih berada di dalam ketimpangan iklim, mereka akan tetap sulit gitu hidupnya. Karena teman-teman aman kan selalu bilang rights first gitu. Gue harus punya right dulu nih, baru gue bisa ngomong. Itu melindungi rights-nya. Cuman after they get the rights, jadi harus berbarengan gitu loh Mas. Artinya kalau masyarakat adat aja perubahan iklim ketinggalan, sama aja bohong. Keadilan iklimnya masuk tapi masyarakat adatnya ketinggalan juga sama aja bohong. Karena yang kena dampaknya mereka. Masyarakat adat, masyarakat rentan, pesisir dan segala macam. Dan Indonesia sudah seharusnya memiliki itu. Lagi-lagi kalau mau ditandingin sama Filipina kalah jauh gitu. Filipina udah zaman Filipina 10 tahun yang lalu lah gitu ya. Itu udah punya IPRA gitu ya. Nah, ini keadilan iklim juga kita kalah lagi sama Filipina. Kalah terus. Kalau IPRA itu maksudnya untuk Indonesian People Rights Act kalau nggak salah. Mereka udah punya dari lama ya? Udah lama itu. Jadi ini yang menurut aku ya gue agak gangguin aja sih. Masa kita kalah terus sih gitu. Dalam konteks progresif hukum ya, terobosan-terobosan hukum, udah saatnya deh kita punya. Wajah kita kan nggak jauh-jauh beda sama Filipina, masa kita kalah juga gitu kan, mirip-mirip juga lah. Lama saudara serumpun. Iya, serumpun. Kayaknya kita bisa sih gitu, kayaknya bisa sih. Gitu. Memang berarti sebelum kita ngomongin soal RUU baru, sebenarnya PR lamanya belum kelar ya Mas? PR lamanya belum kelar. Dan ini kan akhirnya gue nggak bilang duluan mana, cuman ini dua-duanya harus saling melengkapi gitu deh. Ini yang teman agak ragu juga kalau misalnya masyarakat adat yang sedemikian lama dan pushnya itu kan nggak sedikit ya. Perubahan iklim misalnya aktivis iklim masuk ke DPR tuh hampir nggak ada kali ya. Belum gue nggak kenal ya, mungkin belum pernah main ya kalau jadi anggota DPR, lupa kali ya. Tapi aktivis politik lah banyak kan. Iya, aktivis politik gitu ya. Tentu ya. Tapi kalau maksud gue kalau masyarakat adat masuk ke Senayan ada. Kita bisa ngelihat gitu. Artinya masuk ke Senayan ya bisa DPD, bisa DPR, bisa fraksi A, fraksi B. Tapi itu memang misalnya kayak bukan pembina sih, cuman kayak petingginya masyarakat adat mana gitu ya, dan sering gaul sama aman dan segala macam ada sih gitu. Artinya mereka kan udah punya kalau bahasa Jawanya tuh bolo gitu ya, punya teman lah di dalam. Iklim. Lu punya teman di dalam siapa ya, kecuali pedagang karbon ya. Cuman kan cara pandangnya beda. Jadi aku agak khawatirnya masyarakat adat yang sudah disokong sedemikian banyak temen aja itu udah bertahun-tahun gitu. Tapi keadaan iklim nggak ada temen. Nah ini tambah chaotic lagi. Padahal kalau ada RUU masyarakat adat, UU masyarakat adat, UU iklimnya nggak ada akan timpang. UU iklimnya ada, UU masyarakat adat yang nggak ada juga akan timpang. Sehingga both itu harus naik. Dan kalau ngomongin iklim ini ada paling nggak minimal ada 3, bisa jadi ada lebih. Satu lagi itu RUU energi bersih.
Oke. Itu ada satu lagi tuh. Jadi maksud aku paket kebijakan yang harus dipikirin sama teman-teman SJW kalau bahasanya. Social Justice Warrior gitu ya. SJW itu ya 3 urusan tadi tuh minimal yang perlu, dan ada undang-undang kehutanan yang itu pun masih kontroversial sih menurut aku, tapi 3 itu udah jelas tuh masuk prolegnas dan kelihatannya akan goal, cuman kayak apa goalnya menurut aku kita masih perlu terus kawal sih. Ini kita sebenarnya substansinya sendiri juga belum terlalu konkret, tapi kita udah bahasannya udah banyak banget. Iya. Tapi soal ini Mas, ekosentris Mas, yang Mas sebut juga di dalam artikel bahwa roh dari Undang-Undang Keadilan Iklim ini harusnya jangan berpusat ke manusia, tapi juga mungkin ada kaitannya dengan alam. Nah, itu menggambarkannya seperti apa tuh Mas? Nah, kalau tadi aku bilang kan bahwa sekarang kita masuknya era kan dari Holocene, era dunia gitu, era zaman gitu, dari Holocene ke Anthropocene. Nah, dalam konteks Anthropocene itu sentralnya kan bukan antroposentris mestinya, karena we all make this problem gitu. Kita ini kan semuanya masalah antropogenik kan, anthropogenic gas, ya urusannya karena manusia gitu. Nah, kita selalu bicara pada konteks manusianya, sedangkan earth-nya, alamnya itu lupa kita pikirin. Dan yang paling penting ketika ngomong earth-centric tadi, itu kita ngomong ekosentrik secara keseluruhan sistem kehidupan gitu. Memang harus imbang gitu. Nah, tapi kan hak hidupnya, misalnya gini, tanah, bumi, air dikuasai oleh negara, bla bla bla. Itu kan masih kayak gua mengelola lu, gua yang punya lu gitu. Manusia, kamilah yang menguasai Anda. Supposed to be kan nggak gitu. Supposed to be, walaupun itu konstitusi ya. Oke, kita tafsirkan ulang gitu, atau kita bahas ulang di dalam konteks undang-undangnya gitu. Kita bicara bahwa pohon dan yang lain-lain juga punya hak hidup gitu. Artinya dalam konteks ini sains menjadi penting gitu. Artinya misalnya ngelihat gajah di Waikambas mau bangun tol, ya kita mungkin nggak bisa, bukan mungkin ya, kita nggak bisa nanya sama gajah, "Jah, lu gimana, penting nggak Jah nih gini?" Nggak mungkin gitu. Tapi kita bisa nanya sains, kita bisa ngomong daya dukung daya tampung, kita bisa ngomong ecological barrier, ecological ya daya dukung daya tampung itu ya ambang batas, kita bisa ngeliat ke sana. Ada tren data yang bisa dipakai untuk basis itulah informasi. cara alam bicara, gitu lah. Nah, itu hak yang kemudian perlu aku pikir dimasukin secara utuh menjadi ekosentrik tadi, gitu. Bukan bilang bahwa manusia itu nggak penting, ya enggak lah, kita kan manusia ya. Cuman keseimbangan antara memikirkan keperluan manusia dan keperluan alam itu harus jelas, gitu. Karena ini yang harusnya menjadi ruh dari peraturan. Nah Mas, balik lagi ke RUU yang sekarang nih sedang kita tunggu nih hasilnya bakal seperti apa nih. Kalau misalnya kita bahas lagi soal obstacle-nya Mas, kira-kira tantangan politiknya apa nih, kira-kira bakal tembus atau enggak nih kira-kira rancangan ini? Saya harus optimis ya. Harus optimis. Ini tembus. Tapi pesimisnya juga bisa juga gitu. Karena ini menurut aku juga ajakan buat teman-teman. Moga-moga ini nanti muncul di YouTube dan bisa disebarin gitu ke orang-orang bahwa tadi urgensinya ini urusan keberlangsungan kita sebagai manusia di planet bumi ini, dan salah satunya di Indonesia, sehingga ini harus tembus. Ini agak semangat yang hiperbolik dan segala macam ini harus tembus. Tapi memang tidak mudah. Artinya perjalanannya akan banyak menemui kendala politik, kendala ekonomi. Sekarang orang lebih jauh mikirin gue Mas daripada iklim. Gua tahu dah ini jelas gue mati besok nih kalau gue pajak dulu Mas, pajak dulu nih Mas gini. Boro iklim ntar matahari masih udahlah Mas gitu ya. Tapi ini harus gitu. Artinya karena konteksnya juga pada ekonomi. Misalnya yang di debat presiden waktu itu kan ngomongin soal greenflation ya. Greenflation yang akhirnya semua pada ngomong greenflation apa segala macam. Itu kan urusannya urusan iklim juga gitu. Memang urusannya ya itu lu kebanyakan ngomongin iklim jadi greenflation deh tuh gitu ya. Tapi suka atau tidak suka,
ketika nanti PLTU dipensiunkan dan itu memang sudah menjadi rencananya, lalu nanti arah global itu arahnya sudah ke arah sustainability, arahnya ke renewable dan segala macam, kitanya masih stuck di sini, ekonomi akan tambah lebih rusuh lagi menurut saya gitu. Jadi artinya kita harus ngeliatin tren dunia gitu ya. Nah, tadi saya ngeliat buku di perpustakaan Tempo ini ada megatrend gitu. Nah, megatrendnya itu yang harus dilihat gitu. Nah, itu yang menurut aku publik juga harus paham bahwa perubahan iklim ini bukan cuma sekedar megatrend, tapi ini yang menentukan nanti whether we still live in this world or not gitu. Sehingga ini harus. Cuman memang susah dan itu tantangannya aja deh. Saya nggak mau ngomong pesimisnya karena ucapan adalah doa. Jadi doa saya adalah ini harus. Yang optimisnya aja lah. Optimisnya ini harus jadi keadilan iklim, tapi susah. Karena susah, we need all of the power that we have. Kita harus fokus di sini dan aku yakin teman-teman Tempo siap untuk nemenin orang untuk ngobrolin perubahan iklim gitu. Pasti nih Mas. Tapi gitu. Memang untuk rancangan yang harus tembus ini Mas, kita sekedar ngerangkum aja sih. At least 3 lah Mas, prinsip inti yang harus ada di dalam rancangan undang-undang keadilan iklim ini apa aja nih Mas? Keadilan iklim dari ini ya termnya Mas Gio ya. Kalau aslinya kan masih pengelolaan perubahan iklim gitu. 3 prinsip lah Mas. Termnya koalisi keadilan iklim lah ya. Termnya ARUKI gitu ya. Dan kalau saya boleh ngambil, saya pasti ngambilnya dari prinsip keadilan yang didorong sama teman-teman gitu. Setidaknya satu adalah aspek keadilan. Karena awalnya tuh harus ada keadilan prosedural deh. Keadilan prosedural tuh harus dulu. Karena cuma suruh milih 3. Sebenarnya ada 7 prinsip. Kalau suruh milih 3 ya udah. Keadilan prosedural harus masuk. Artinya mulai dari alam proses gitu sekarang itu harus terbuka, transparan, akuntabel dan lain-lain. Sampai nanti ketika undang-undangnya ini menjadi undang-undang keadilan iklim, dia juga harus memperjuangkan atau memberikan jaminan terhadap prosedur masyarakat untuk menyampaikan keberatan, menyampaikan suara dan segala macam. Dan itu harus ada. Amin lah Mas, amin dulu ya. Amin dulu deh itu harus ada tuh ya keadilan prosedural. Lalu yang kedua adalah keadilan restoratif justice-nya dalam konteks utang ekologis tadi. Artinya kita nggak bisa juga membiarkan orang yang merusak tuh udah kaya raya terus nggak bayar pajak lagi gitu kan, sebel juga. Artinya harus ada mekanisme yang menghitung bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, yang ketiga yang menurut aku paling pentingnya adalah susah nih kalau selalu mikir yang terakhir nih. Aku mungkin milihnya yang human security deh. Human security, aspek human security dalam konteks masyarakat rentan itu harus menjadi ujung tombak dari semangat RUU keadilan iklim ini. Itu 3. Susah nih soalnya sudah 3 soalnya. Yang paling vital lah. Iya, paling vital. Wah, ini sebenarnya obrolan kayak gini nih nggak bisa 1 jam 2 jam sama FGD nih kalau sebenarnya. Tapi ibaratnya waktu kita terbatas, tapi kita sebenarnya masih banyak pengen tahu lagi nanti kalau seandainya RUU-nya tembus nih, kita aminin dulu nih Mas. Amin, kita bisa ngobrol lagi nih sama teman-teman Madani soal langkah kedepannya bakal seperti apa gitu. Makasih banyak Mas Gio udah hadir untuk ngobrol bersama kita di kolom hijau Tempo nih Mas. Kita tunggu lagi info-info terbarunya. Mantap. Oke, terima kasih Sobat Tempo sudah mengikuti obrolan podcast kolom hijau Tempo pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.